Hai guys, ketemu lagi dengan aku di channel Lady Din. Semoga kalian semua dalam keadaannya sehat dan bahagia. Pernikahan yang tampak sempurna dari luar ternyata bisa saja menyimpan masalah yang besar, seperti kisah di video kali ini. Apa yang terjadi dan bagaimana kisah lengkapnya? Tanpa basa-basi lama-lama, kita langsung masuk ke ceritanya ya. Sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tahu video terbaru dari aku. Alexia Voilot lahir pada tanggal 18 Februari 1988 di kota Gray di Prancis. Dia memiliki seorang kakak perempuan bernama Stephanie. Pada tahun 2004, Alexia yang seorang siswi SMA berusia 16 tahun bertemu dengan Jonathan Daval, seorang siswa berusia 20 tahun. Jonathan sendiri lahir pada tanggal 16 Januari 1984, dibesarkan di kota Valette dan memiliki 4 saudara laki-laki dan 2 saudara perempuan. Ayahnya yang seorang pekerja pabrik meninggal karena serangan jantung ketika Jonathan berusia 13 tahun. Dan ibunya bekerja sebagai seorang perawat. Jonathan mendapatkan gelar dalam ilmu komputer dan mulai bekerja pada usia 22 tahun di sebuah perusahaan konsultan dan pemeliharaan komputer. Sedangkan Alexia berhasil meraih gelar master dalam ilmu pendidikan dan kemudian bekerja menjadi seorang pegawai bank. Menurut kerabat dari pasangan itu, ini adalah hubungan romantis pertama mereka masing-masing. Dan mereka menikah 11 tahun kemudian pada tanggal 18 Juli 2015 di balai kota Gray. Lalu mereka pergi berbulan madu di Kepulauan Pasifik. Pasangan itu kemudian pindah ke Gray-la-Ville di sebuah rumah milik kakek nenek Alexia yang mereka renovasi. Jonathan digambarkan oleh kerabatnya sebagai seorang yang pendiam, pemalu tetapi baik hati. Menurut rekan-rekan dan manajemen perusahaan tempatnya dia bekerja, dia adalah seorang pekerja yang sangat dihargai oleh para pelanggan. Ibu mertua Jonathan menganggapnya seperti putra mereka sendiri dan berharap setiap orang akan memiliki menantu seperti Jonathan. Rupanya pernikahan mereka itu tidak bebas dari masalah. Selama beberapa tahun, pasangan itu telah berusaha untuk memiliki anak, namun ada masalah infertilitas pada Alexia dan juga impotensi seksual pada Jonathan. Saat musim panas tahun 2017, Alexia akhirnya berhasil hamil tetapi kemudian mengalami keguguran. Dan selama kehamilan itu, Jonathan kurang perhatian terhadapnya dan tidak hadir selama janji temu medis. Orang tua Alexia sampai bertanya-tanya apakah Jonathan benar-benar ingin memiliki anak. Di pagi hari, sekitar pukul 9 pagi pada tanggal 28 Oktober 2017, Alexia pergi meninggalkan rumah mereka dengan mengenakan pakaian olahraga. Dan dia akan pergi jogging seperti biasanya. Jonathan berangkat ke tempat kerjanya di sekitar pukul 10 pagi tanpa bertemu dengan Alexia. Semuanya masih berjalan seperti biasa, namun saat tak ada kabar juga dari Alexia, Jonathan menjadi khawatir. Dia kemudian menghubungi Gregory Gay, saudara ipar dari Alexia, dan Gregory meminta Jonathan untuk tenang terlebih dahulu. Jonathan terus menelpon Alexia di ponselnya tetapi tidak ada jawaban. Dia kemudian pergi dengan Gregory dengan menggunakan mobil, mencoba untuk mencari Alexia di rute joggingnya yang biasa. Kedua pria itu juga kemudian pergi ke rumah sakit dan kemudian ke kantor polisi untuk melaporkan hilangnya Alexia di sekitar pukul 12:30 siang. Jonathan menegaskan di sana bahwa Alexia belum muncul kembali sejak dia meninggalkan rumahnya pada pagi hari. Pencarian orang hilang segera dimulai secara besar-besaran. Polisi dan 300 orang teman dan juga keluarga ikut bergabung dalam pencarian itu. 2 hari kemudian, tubuh tak bernyawa Alexia ditemukan dalam keadaan sebagian hangus dan tersembunyi di bawah dahan di dalam hutan di Esmoulins, sebuah kota di dekat Gray-la-Ville. Menurut hasil otopsi, tampaknya Alexia Daval telah dipukul berulang kali di bagian kepala dan juga dicekik dengan tangan kosong. Juga ada jejak air mani terdeteksi di celana pendek korban. Kasus ini diangkat oleh media dan memancing emosi yang kuat di tingkat nasional.
dan menciptakan kepanikan di wilayah tersebut, khususnya di kalangan pejalan kaki, pelari, dan penyuka olahraga luar ruangan lainnya. Jonathan sambil menangis dikelilingi oleh mertuanya menyatakan kalau dia dan Alexia sama-sama senang melakukan aktivitas olahraga bersama, dan dia akan merindukan hal yang biasa dilakukannya bersama dengan Alexia. Namun, polisi dengan cepat memfokuskan kecurigaan mereka pada suami korban, berkat kesaksian yang diberikan oleh salah satu tetangga pasangan itu. Saksi ini mengaku telah mendengar dan melihat dari jendelanya mobil Jonathan meninggalkan rumah pada malam sebelum Alexia menghilang. Padahal Jonathan mengaku kalau dia tidur lebih cepat di malam hari itu. Jonathan kemudian menjadi tersangka utama karena selalu membantah telah menggunakan mobil di malam kejadian, yang ternyata juga terbukti dengan analisis dari sistem GPS terintegrasi di mobilnya yang mengkonfirmasi adanya pergerakan di malam hari itu. Selain itu, para ahli menemukan bahwa jejak ban yang ditemukan di dekat tubuh Alexia sesuai dengan jejak ban mobil dari Jonathan. Jonathan akhirnya ditangkap pada tanggal 29 Januari 2018. Namun orang tua dari Alexia yakin kalau menantu laki-laki mereka tidak bersalah, yang mereka yakini sebagai korban dari gugurnya keadilan. Setelah 30 jam dalam tahanan polisi, namun akhirnya Jonathan mengaku telah mencekik istrinya secara tidak sengaja. Dan pada akhir 48 jam dalam tahanan polisi, Jonathan didakwa atas pembunuhan Alexia dan juga ditahan di penjara. Dalam pemeriksaan di ponsel Alexia, ditemukan adanya pesan teks yang cukup kejam terhadap suaminya. Pesan teks yang ditemukan oleh penyelidik menunjukkan adanya tekanan dan juga penghinaan yang terus-menerus yang dilakukan oleh Alexia pada suaminya, di mana Alexia menganggap Jonathan bertanggung jawab atas susahnya mereka untuk memiliki anak, dan juga menyalahkannya atas kegagalan mereka dengan cara yang sangat agresif. Alexia bahkan menyebut Jonathan bukanlah seorang pria karena menderita impotensi seksual. Jonathan menjalani tekanan itu dengan diam. Dia terkadang sengaja pulang terlambat di rumah agar tidak berhadapan dengan istrinya. Teman-teman dan keluarga dari pasangan Daval ini tidak menyadari sejauh mana masalah mereka, karena dari luar mereka mencerminkan citra dari pasangan ideal. Pengacara Jonathan mengatakan bahwa Alexia adalah seorang wanita yang dominan, dan dia menegaskan bahwa kliennya sering menjadi sasaran kekerasan. Ini adalah hal yang tabu, di mana kekerasan fisik dan moral terhadap laki-laki selalu mendapatkan kesan bahwa itu tidak mungkin terjadi. Sedangkan pengacara Alexia menyatakan bahwa pengobatan terhadap infertilitasnya bisa menjadi penyebab dari perilaku agresifnya. Jonathan menceritakan kejadian di malam itu ketika dia kembali dari makan malam keluarga dengan orang tua Alexia. Pertengkaran pecah di antara mereka. Alexia meminta Jonathan untuk berhubungan badan, namun saat permintaan itu ditolak, Alexia menjadi sangat marah. Jonathan kemudian mencoba mengendalikan istrinya, namun Alexia telah kehilangan kendali. Pada 27 November 2018, pers mengungkapkan bahwa sampel DNA ditemukan di bagasi mobil tersangka yang dia gunakan untuk mengangkut tubuhnya Alexia. Dan setelah diperiksa, ternyata itu adalah rambut dari Martin Henry yang adalah ibunya Jonathan. Namun keesokan harinya, ibu Jonathan langsung memberikan pernyataan secara resmi menyangkal telah berada di dalam mobil putranya, terutama di bagian bagasi. Dia menambahkan kalau itu memang rambutnya, mungkin saja terjatuh saat dia memeluk atau mencium putranya dan rambut itu terjatuh di bagian bahu putranya. Selain itu dia menyangkal keterlibatan apapun dan menegaskan kembali bahwa dia sama sekali tidak terlibat dalam kasus ini. Pada tanggal 28 November, hasil otopsi menemukan adanya zat tak terduga di dalam tubuhnya Alexia, yang mengungkapkan bahwa Alexia telah memakai obat dan zat terlarang selama beberapa bulan. Pengacara Jonathan bereaksi dengan mengutuk sikap pihak penyelidik yang menurutnya ingin menyimpulkan bahwa kliennya telah berusaha untuk meracuni istrinya sendiri. 3 zat yang ditemukan di tubuh korban yaitu zolpidem yang memiliki efek seperti pil tidur, tetrazepam, obat pelemas otot, dan juga tramadol. Menurut pemeriksa medis,
tampaknya dikonsumsi secara teratur selama hampir 1 tahun sebelum kematian korban, dengan peningkatan yang jelas selama beberapa bulan terakhir. Namun, menurut pihak keluarga, data tersebut tidak sesuai dengan tindakan Alexia yang ingin memiliki anak. Oleh karena itu, keluarga mereka percaya bahwa Alexia bisa saja menjadi korban keracunan yang memang sengaja dilakukan oleh Jonathan. Dalam penyelidikan awal, Jonathan mengaku hadir di tempat kejadian, tetapi menuduh saudara iparnya, Gregory Gray, yang telah mencekik Alexia di rumah orang tuanya ketika dia mencoba untuk mengendalikan Alexia ketika dia mengalami histeria. Jonathan juga menambahkan bahwa keluarga berusaha untuk menutup-nutupi perselingkuhan mereka. Pada 7 Desember 2018, di penghujung hari yang panjang, Jonathan akhirnya mengaku ketika ibu mertuanya menunjukkan foto Alexia dengan kucing mereka. Dia mengaku bahwa dia memang membunuh istrinya, namun tetap mengklaim kalau bukan dialah yang membakar wajahnya Alexia. Di akhir pertemuan tatap muka yang sulit ini, ibu Alexia mengatakan kalau dia lega untuk seluruh keluarga, sangat puas dan berharap penyelidikan yudisial segera berakhir, dan dia akan menunggu persidangan yang akan diadakan pada akhir tahun 2019. Saat rekonstruksi yang dilakukan pada tanggal 17 Juni 2019 di bekas rumahnya dan juga di hutan tempat tubuh Alexia ditemukan, Jonathan akhirnya mengaku setelah 1,5 tahun dalam penyangkalan. Dia mengaku telah membakar sebagian tubuh istrinya setelah memberinya 5 hingga 10 pukulan mematikan di bagian wajah dan juga mencekiknya selama 4 menit pada malam kejadian. Area abu-abu tetap ada, khususnya tentang kemungkinan perencanaan pelecehan atas jejak air mani yang ditemukan di celana pendek korban. Hal ini dapat menunjukkan adanya pelecehan seksual postmortem. Pada 27 Oktober 2019, dalam sebuah wawancara, ibu korban melaporkan bahwa Jonathan bertanya tentang kucingnya yang bernama Happy. Permintaan yang dianggapnya tidak pantas dalam keadaan seperti ini. Dia bersaksi tentang perasaan benci yang dia rasakan sekarang terhadap menantu laki-lakinya dan juga penyesalan yang dia rasakan karena putrinya harus melewati ini semua. Dan terus memikirkan alasan kenapa Jonathan melakukan kejahatan ini. Dari hasil pemeriksaan psikologinya, Jonathan dinyatakan memiliki sifat menyimpang dan suka memanipulasi. Laporan psikiatri tertanggal 12 Juli 2018 menetapkan bahwa Jonathan tidak menunjukkan keadaan berbahaya di tingkat psikiatri, tetapi berbahaya di tingkat kriminologis. Dia juga digambarkan sebagai pribadi yang agresif, pemarah, dan seperti bunglon. Pada dasarnya dia dapat menyesuaikan atau mengubah realitas tergantung pada keadaan. Selama musim panas 2019, pemeriksaan psikiatri tambahan mengungkapkan bahwa Jonathan memiliki kepribadian obsesif yang membuatnya tidak stabil dan mampu hancur kapan saja. Semua kelainan ini berasal dari masa kanak-kanaknya, dan tampaknya Jonathan juga terkena OCD, khususnya cinta kerapian dan juga kebersihan. Selain itu, analisis medis Jonathan menyimpulkan bahwa masalah impotensi seksualnya murni berasal dari psikologisnya. Setelah beberapa kali mengalami penundaan, sidang ini dipindahkan ke pengadilan Strasbourg yang menindaklanjuti dakwaan jaksa agung. Menurut jaksa penuntut umum dan pengacaranya, Jonathan harus diadili pada paruh kedua tahun 2020. Persidangan akhirnya dimulai pada tanggal 16 November 2020, di mana Jonathan menghadapi tuntutan hukuman penjara seumur hidup. Sejak hari pertama persidangan, Jonathan mengaku sebagai orang satu-satunya yang terlibat dalam kematian istrinya, di mana dia meminta maaf juga kepada keluarga istrinya. Persidangan berjalan selama 5 hari dengan keputusan akhir dibacakan pada tanggal 21 November, di mana Jonathan dinyatakan bersalah atas pembunuhan tingkat pertama dan dia dijatuhi hukuman penjara selama 25 tahun. Dan keluarga Alexia menyambut gembira keputusan juri atas hukuman yang diberikan. Well, sampai di sini dulu cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kasus ini? Tulis ya pendapat kalian di kolom komentar. Akhir kata terima kasih karena sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao!